Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah yang Maha menatap, hanya mendengar apapun yang terucap, baik keras, pelan, ataupun tersirat di hati. Segala puji bagi Allah yang Maha tahu segala isi hati, tidak ada yang tersembunyi sama sekali. Dialah. Semoga takdir ini benar-benar membuat kita semakin yakin kepada Allah dan membuat kita semakin rindu ingin bisa berjumpa dengan Allah, karena tidak ada cita-cita yang lebih baik selain ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita yang maha baik. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada pimpinan, Ibu Oki dan semua yang hadir ya. AA menyimak dari tadi tentang pesantren, tentang pembukaan pendahuluannya. Masya Allah, semua ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Masya Allah, tidak semua orang mendapat kesempatan untuk seperti ini, karena bahasannya kematian. Sepertinya ini bahasan yang paling penting ya, karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabatnya, ayyul mu'minina afdal, siapa orang beriman yang paling utama, iman yang paling sempurna, yang paling afdol. Lalu Rasulullah yang mulia menjawab, ahsanuhum khuluqa, yaitu orang yang paling mulia akhlaknya. Lalu beliau pun bertanya lagi, wa ayyul mu'minina aqyas, siapa orang yang beriman yang paling cerdas. Nah, ini siapa coba? Ternyata dua cirinya. Satu, aksaruhum lil mauti dzikra, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik mempersiapkan diri untuk kehidupan sesudah mati. Jadi kita program menghafal Al-Quran itu program yang sangat baik. Tapi siapakah yang paling cerdas di antara para penghafal Quran? Apakah yang paling mudah menghafalnya, yang sehari bisa 2 lembar, 3 lembar? Ternyata bukan itu. Yang paling cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian. Mati itu ada 3 misterinya. Satu, waktu, Al-A'raf ayat 34 ya. Saya kira adik-adik semua sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walikulli ummatin datang saat yang ditetapkan, tidak bisa diakhirkan atau dimajukan walau sesaat. Ini misteri pertama, Allah rahasiakan waktu. Nanti kita akan bahas hikmah dari merahasiakan waktu ini ya. Lalu yang kedua, Allah rahasiakan tempat kematian kita. Jadi kita akan mendatangi tempat kematian kita. Lahir di mana, meninggal di mana kita tidak tahu ya. Kita akan mendatangi, tidak bisa lari ya dari kematian, dan kita akan datang ke tempat di mana kita meninggal nanti. Yang ketiga adalah kita ini dirahasiakan cara. Satu waktu, yang kedua tempat, yang ketiga cara. Jadi kita tidak tahu bagaimana cara kematian kita, tapi kita akan meninggal. Nah, rekan-rekan sekalian, yang paling penting bagi kita adalah cuma satu saja dalam menyikapi kematian ini. Bagaimana supaya kita kapanpun, dimanapun,
cara apapun kita tetap husnul khotimah. Ini saja sekarang yang paling penting kita pikirkan. Ya, adik AA sudah wafat di usia 25. Kemudian kemarin Amr ya menjelang 21 wafat. Jadi tidak harus menunggu tua. Kapan ajal ditetapkan? Pada waktu 120 hari di rahim ibu dulu ya. Kita sudah ditetapkan ajal kita, dan hari berganti hari berarti semakin dekat dengan pertemuan dengan malaikat maut. Bagaimana supaya husnul khotimah? Sukses hidup di dunia adalah husnul khotimah. Bukan gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, itu semua adalah Allah yang menentukan. Allah yang memberikan, tetapi apakah semua itu mengantarkan husnul khotimah? Syariatnya ini adalah yang harus kita perjuangkan. Satu, agar husnul khotimah yang pertama adalah jangan pernah menunda kewajiban. Apalagi kewajiban sholat, jangan sampai tertinggal. Yang pertama ditanya nanti di yaumul akhir, di kubur, adalah sholat ya. Jadi kalau sudah waktu tiba sholat jangan ditunda, karena amalan yang paling dicintai Allah diantaranya as-sholatu ala waqtiha, kemudian birrul walidain, summa al-jihadu fi sabilillah. Jadi sholat tepat waktu itu merupakan amal yang sangat-sangat disukai Allah. Nah, adik-adikku sekalian, rekan-rekan sekalian, jadi sekarang jangan menunda apapun yang menjadi kewajiban kita. Saum yang masih hutang bayar, karena kita belum tentu panjang umur. Zakat, nah ini kepada yang dititipi rezeki nih ya, jangan sampai menganggap remeh hutang zakat, karena itu bukan hak kita. Ada orang yang rajin sedekah, rajin wakaf, tapi zakat tidak dibayar. Jangan sampai mendahulukan yang sunnah, tapi yang wajib tidak dilakukan. Hitung oleh ahlinya, bayar, itu bukan milik kita ya. Itu ada hak orang lain. Juga haji, kalau sudah mampu segera daftar. Jangan sampai ditunda, perkara takdirnya nanti kebagian atau tidak pergi, yaitu Allah nanti yang mengatur. Tapi niat dan sempurnanya ikhtiar untuk bisa menunaikan haji itu harus kita miliki. Kalau kita meninggal sebelum berangkat, insya Allah kita tetap dapat ganjarannya. Hutang-hutang, hati-hati ya. Jangan merasa aman punya hutang, harus tercatat, harus punya niat membayar, karena walaupun sedikit hutangnya bukan. Walaupun banyak sekali hutang, tapi kalau kita niat membayar, Allah akan memampukan ya. Jangan sampai tidak ada niat dan tidak ada usaha. Karena ketika meninggal, kan ada tuh salah seorang sahabat yang meninggal, Rasulullah bertanya, apakah punya hutang? Iya, dia punya hutang. Lalu Rasul tidak menyolatkan itu, menyuruh sahabatnya yang lain saja yang imamin. Tapi para sahabatnya langsung membayarkan hutang dan meminta Rasulullah menyolatkannya. Rasulullah tidak bertanya tentang orang ini sholat atau tidak, tapi pertanyaannya punya hutang atau tidak. Maka ya sebisa mungkin kita jangan berhutang, tapi kalau takdirnya memang harus berhutang, harus ada niat dan ikhtiar ya. Nanti Allah yang memampukan. Kalau kita niat, nanti Allah yang memampukan. Kalau tidak ada niat, walaupun kecil, nanti tidak mampu. Allah tahu isi hati kita. Lah begitulah, jadi jangan menunda kewajiban-kewajiban kita. Yang kedua, jangan menunda tobat. Kenapa? Karena yang membahayakan hidup kita tuh bukan siapa-siapa, melainkan zolam tuh nafsi. Kezoliman kita terhadap diri kita sendiri. Kita tidak akan celaka oleh dosa orang lain. Tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Ustazah bahwa muflis
orang yang bangkrut. Dia banyak amalnya, tapi dia zolim, tidak tobat, dia minta ampun ke Allah, tidak minta maaf ke orang. Walaupun banyak amal, nanti akan habis dipakai membayar orang-orang yang dizalimi. Oleh karena itulah, orang-orang yang banyak ingat mati dan mati bisa kapanpun, kita harus serius sekali dengan air mata taubat ini. Tidak ada yang membuat kita sengsara selain kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita celaka selain kita sendiri. Tidak ada yang membuat na'udzubillah seseorang su'ul khotimah selain dirinya sendiri. Na'udzubillah, tidak ada orang yang masuk ke dalam neraka jahanam kecuali syariatnya karena dosa yang tidak ditobati. Kita mustahil tanpa dosa. Tetapi kalau kita segera tobat, jangan nunggu besok mau minta maaf. Jangan nunggu lebaran. Lebaran mungkin kita sudah tidak ada. Besok juga belum tentu masih hidup. Ya. Maka terus tobat. Kalau Imam Hasan Al-Basri itu menganjurkan, ayo sambil jalan, mau makan, mau belajar di kendaraan, mau tidur, bangun tidur, terus perbanyak mohon ampunan. Karena kita tidak tahu kapan saatnya Allah memberikan ampunan kepada kita. Ini ya, pernah ada yang datang kepada Imam Hasan Al-Basri, Syekh, kemarau sangat panjang, hujan tidak turun, ada amalan agar Allah menolong menurunkan hujan? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sulit sekali rezeki kami ini. Adakah amalan supaya Allah membuka pintu rezeki? Istighfar. Datang lagi tamu, Syekh, kami sudah nikah lama tapi belum punya anak. Ada amalan tidak supaya Allah menitipkan anak kepada kami? Istighfar, minta ampun ke Allah. Datang lagi, Syekh, ini kebun panen gagal, ada amalan supaya subur, bagus? Istighfar. Ditanya oleh yang di sana, Syekh, kok semua kesulitan jawabannya cuma satu? Istighfar. Itu bukan perkataanku, itu kalamullah. Surat berapa? Nuh ayat 10-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nah, kukatakan padamu, kata Nabi Nuh ke umatnya, istighfar, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah turunkan hujan lebat dari langit, Allah perbanyak hartamu, Allah perbanyak anak-anakmu, Allah adakan kebun-kebun dan sungai-sungai. Nah, berkah dari banyak tobat itu luar biasa. Makanya makin banyak ingat mati, aduh ampun ya Allah, astagfirullah. Nah, yang lain-lain bonusnya, waman aksarul istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, hatinya dibuat tenang oleh Allah. Wa min kulli daikin makhrajan, Allah beri jalan keluar dari kesulitan-kesulitan, dan warazaqahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki, pertolongan dari yang tidak diduga-duga. Ayo, tidak ada yang mengancam, membahayakan kita, yang bisa membuat kita su'ul khotimah selain dosa yang Jadi ciri orang cerdas mah pasti banyak nangisin dosanya sendiri. Kenapa ya kok saya susah tobat? Penyebab susah tobat karena kebanyakan memikirkan dosa orang lain. Makin banyaknya itu salah, itu ngaco, makin banyak orang yang dianggap salah, maka dia tidak punya kesempatan melihat dosanya sendiri. Pernah ada kisah begini ya, ke seorang ulama, maaf lupa namanya siapa, tapi ada yang nanya, Syekh, itu tetangga saya, dia tuh sholat tapi pelit, gampang marah, dan dia itu orangnya akhlaknya kurang bagus. Sedangkan tetangga yang satu lagi, dia baik, dia dermawan,
cuma jarang sholat. Wah, hampir nggak pernah kelihatan ke masjid. Menurut saya bagaimana? Menurut saya sih bahwa yang belum bagus akhlaknya, mudah-mudahan berkah dari sholatnya Allah memperbaiki akhlaknya. Sedang tetangga yang belum sholat, mudah-mudahan karena kedermawanannya dan juga kebaikannya ke tetangga oleh Allah ditolong sehingga bisa jadi ahli sholat. Loh, jadi yang jelek yang mana saya di antara mereka? Yang jelek itu kita sangat sibuk dengan kekurangan dan kesalahan orang lain sampai lupa kepada kesalahan diri sendiri. Pernah suatu saat ada ayah dengan anaknya pergi ke masjid mau itikaf. Ini sepertiga malam terakhir, jam 3-an. Sampai di masjid, yang itikaf di sana sedang tidur. Kata anaknya, "Pak, lihat Pak, kok orang-orang mau itikaf tidur ya? Mau ngapain jauh-jauh ke masjid kalau cuma tidur di rumah aja? Menurut Bapak bagaimana nih orang yang begini?" Menurut Bapak, bagusan mereka daripada kamu. Mereka mah tidur, nggak ngomongin apa, kamu bangun ngomongin orang. Hati-hati nih ya. Yang ketiga, sudah habis belum waktunya nih Pak pembawa acara? Masih ada waktu kan? Masih ada. Ya, terima kasih. Nah, yang ketiga adalah jangan menganggap remeh maksiat. Seperti yang tadi dikatakan Ustazah ya, bahwa orang itu benar akan dimatikan dalam maksiat. Kata Ibnu Umar begini, semoga Allah ridho kepadanya. Kalau orang terbiasa maksiat dan tidak bertobat, dia menganggap remeh maksiat. Maksiat ada dua yang kemungkinan terjadi. Pertama, dia akan dibuka oleh Allah ketika dia berbuat maksiat, atau dimatikan oleh Allah ketika dia sedang melakukan maksiat. Jadi ingat aja nih kalau mau bikin dosa tuh ya, jangan-jangan ketika saya maksiat, Allah kan maha melihat. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia, Allah bersamamu dimanapun kau berada. Dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Seperti sekarang ini kita pasti disaksikan oleh Allah. Pasti, tidak ada yang tidak disaksikan. Kita tidak pernah sendiri. Termasuk ketika sedang berbuat maksiat dan dosa. Pasti Allah menyaksikan, pasti juga malaikat ikut mencatatnya. Nah, kalau kita tidak berhenti berbuat maksiat, kan sekarang kita berbuat dosa dilihat oleh Allah. Orang menghargai kita karena Allah masih menutup-nutupi. Orang lain tidak tahu dosa dan maksiat yang kita lakukan, padahal Allah melihatnya. Allah masih menutupi. Nah, kalau kita terus-terusan berbuat, nanti dibuka oleh Allah ketika sedang berbuat maksiat atau dimatikan oleh Allah dalam perbuatan maksiat. Nauzubillah min zalik. Makanya nauzubillah ya, kita jauhi maksiat sekuat tenaga, jangan maksiat. Kalaupun tergelincir segera tobat, jangan ada rencana berbuat maksiat. Nauzubillah, nauzubillah. Yang keempat, jangan sia-siakan kebersamaan. Nah, karena ya seperti Amer kemarin, ketemu beberapa hari kemudian udah. Sama ini juga ya, ada santri yang kemarin wafat, padahal ya yang parahnya yang sebelahnya, tetapi beliau yang masih senyum-senyum malam-malam wafat. Berapa banyak yang pergi dari rumah mau ke kantor, mau ke kampus, ke sekolah, itu pertemuan terakhir tuh. Juga begitu pada waktu mau ya umroh, pamitan ke ibu, tapi alhamdulillah diberikan kesempatan bisa ke ibu, bisa mencium tangannya, bisa dipeluk, didoakan.
Ibu juga berusaha ngantar sampai ke pintu. Padahal udah ibu nggak apa-apa di rumah aja. Nggak, ingin keluar walaupun harus pakai kursi roda, ya pamitan. Dan itu yang terakhir, ketika sedang berada di tanah suci, dapat berita ibu wafat. Tidak sempat menemani ya penguburannya dan sebagainya. Itu pertemuan terakhir. Tapi alhamdulillah, pertemuan terakhir rasanya Masya Allah. Nah, oleh karena itu, jangan sia-siakan setiap ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Setiap ada kesempatan, lakukan yang terbaik. Jangan bertengkar, jangan rusak suasana, jangan musuh-musuhan, jangan saling menyakiti, bisa meninggal, ya kan? Nanti kecewa kita. Nauzubillah, kalau kita diwafatkan dalam keadaan situasi yang sangat tidak enak. Mau tidur, minta maaf dulu, siapa tahu besok nggak bangun. Mau pergi, pastikan minta maaf dan berikan yang terbaik. Siapa tahu tidak kembali lagi. Tidak harus pergi jauh ke luar negeri, pergi ke masjid juga. Kalau malaikat maut sudah waktu jemput, bisa pulang. Jangan sia-siakan kebersamaan. Yang bagus, apalagi kalau orang tua masih ada, wah itu gerbang surga ya. Udah bicara yang terbaik, sikap yang terbaik, jangan pelit untuk membahagiakan orang tua dengan waktu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan perhatian. Wah, begitulah. Kita belum tentu akan ketemu lagi. Ya. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima adalah silakan. 1, jangan menunda kewajiban. 2, jangan menunda tobat. 3, jangan menganggap remeh maksiat. Yang keempat, jangan menyia-nyiakan kebersamaan. Dan yang kelima, ini dia, agar husnul khotimah, maka yang paling penting sederhana sekali. Setiap saat, kan husnul khotimah itu akhir yang baik. Jadi sekarang setiap saat saja jadi orang baik yang benar-benar baik asli. Loh, kok memang ada yang baik kurang asli? Ada yang baik supaya dianggap sebagai orang baik, itu kurang asli. Ada yang baik supaya orang lain jadi berbuat baik ke kita, itu juga belum asli. Ada yang berbuat baik supaya orang lain tidak berbuat jelek ke kita, itu juga belum asli. Apalagi kalau pedagang berbuat baik supaya dibeli, atau istri berbuat baik ke suaminya supaya suaminya tidak berpaling ke lain hati, itu juga masih belum karena Allah. Kalau kita berbuat baik, kenapa kamu berbuat baik? Jawabannya satu saja, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Cukup. Kenapa kok orang-orang ramah sekali? Ya, karena Allah suka sama orang ramah. Kenapa kok memaafkan orang yang nyakitin? Karena Allah suka sama orang yang memaafkan. Kenapa kok dagangnya jujur sekali? Karena Allah senang sama orang jujur. Jadi cuma satu saja yang ada dalam niat kita tuh. Kita berbuat yang terbaik supaya Allah yang maha menatap, Allah yang maha menyaksikan, as-syahid, Allah yang maha dekat ya, Allah yang maha mendengar, as-sami, yang maha melihat, ya Bashir, ya Qarib, al-Qarib, Allah yang menguasai segala-galanya, suka kepada kita. Ini yang kita lakukan. Jadi dimanapun, kapanpun, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik, terutama berhati baik. Udah itu aja sekarang. Nggak usah banyak kesibukan yang lain. Kita itu saja ya, terutama niat baik, karena niat itu alamat ya. Mau dunia seperti apapun, tetap saja kita menjadi orang baik. Dan kita baik bukan untuk terkenal sebagai orang baik, bukan supaya orang-orang lain jadi tahu kita orang baik,
melakukan supaya orang balas budi ke kita. Oh, nggak ada, itu nggak kepikiran oleh kita. Kita berbuat baik ya cuma satu, supaya Allah yang maha menatap, yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha tahu segalanya, menerima ini. Mudah-mudahan dengan begitu nanti baik ketika waktunya tiba, Allah bimbing lisan kita, la ilaha illallah, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Nah, hadirin, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Ini penting ini ya. Sesungguhnya Allah tidak melihat casing, rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Nah, jadi baik yang asli itu benar-benar harus dari hati yang paling dalam ini. Nah, kita harus latih hati kita tuh betul-betul ikhlas melakukan apapun, dilatih ya. Karena ini yang menjadi alamat. Niat itu alamat. Salah niat, salah alamat. Walaupun hafal Quran 30 juz, Allah akan berfirman dalam hadis Muslim itu ya, sahih. Mujahid yang gagal ke sorga, kadzabta, dusta kamu. Kamu ingin dianggap pemberani dan orang-orang sudah memujimu, menyebutmu pemberani. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup, masuk neraka, nauzubillahi min dzalik. Tidak kurang perjuangannya, tidak kurang pengorbanannya, tidak kurang keberaniannya, tidak kurang pengakuannya. Dia mengaku lillahi ta'ala, tapi Allah kan tahu isi hati. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan kau rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah tahu isi hati kita. Yang kedua dihisab adalah orang yang belajar dan mengajarkannya, orang yang belajar Quran dan membacanya. Ketika dihisab, ditampakkan nikmat, dia ya Allah, itu karuniamu, saya akui. Apa yang kau lakukan? Saya sudah belajar ya Rabb, dan saya ajarkan, saya dakwahkan, saya belajar Quran dan saya baca. Kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu belajar dan mengajarkan ingin disebut alim. Kalau sekarang mungkin ustad, ustazah, kiai, dai kondang, mubalik keren, dan itu ada di hati dan Allah tahu. Allah tahu persis ya. Kita belajar supaya diakui sebagai ulama, ustad, kita posting supaya viral, supaya terkenal nama kita. Kita buat medsos agar orang kagum ke kita. Walaupun yang ditulis itu kebenaran. Walaupun kita baca Quran dan sebagus mungkin, tapi kan Allah tahu tujuannya bukan Allah. Allah tahu, dia senang sekali diketahui orang, senang sekali senang sekali dikagumi orang, senang sekali diperlakukan spesial, menunggu orang balas budi. Itu bisa hilang tuh pahalanya. Itu bisa membuat su'ul khotimah, hadirin. Makanya jangan menganggap remeh ini ilmu niat ini ya. Wah, kita dipuji sedunia, nggak ada apa-apanya kalau Allah nggak suka ke kita ya. Mau kita dakwah keliling dunia, nggak ada nilainya di sisi Allah kalau yang kita cari adalah penilaian, pujian, kekaguman orang. Nah, makanya kalau ingin husnul khotimah harus periksa betul tuh ya. Periksa terus, enggak boleh berhenti. Ini kan halus sekali seperti semut hitam berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Nah, jadi orang adalah harus serius sekali menjaga hati ini dan amal-amal kita. Walaupun amalnya sederhana sekali, tapi kalau hatinya murni ini hanya karena Allah, wah, ini bisa mengantarkan husnul khotimah. Tapi walaupun wah gegap gempita, tapi Allah tahu ini hatinya enggak nih, enggak ke Allah nih. Dia suka sekali dipuji orang dengan amalan-amalan yang Allah sukai. Ya, ingin pamer dunia dengan orang yang punya amal, pamer amal. Nah, itu yang jadi masalah adalah yang suka memamerkan amal solehnya untuk dikagumin orang.
Nah, rekan-rekan sekalian, jadi jangan merasa aman. Oh, yang dihisab ketiga yang punya harta sedekah dan tidak ke sorga juga, karena dia menikmati sekali, diakui, disebut sebagai dermawan oleh manusia dan menyebutnya dermawan. Ini hadis riwayat Muslim. Rekan sekalian, fokus kita tuh memeriksa hati kita, dan amal tuh ahsanu amalan, usahakan yang paling berkualitas walaupun kecil, sederhana ya. Kalau Allah suka, mudah-mudahan hadiahnya pada waktu kita meninggal, kita diwafatkan dalam amalan yang Allah sukai, karena nggak bisa dipaksa ya. Kita nyebut la ilaha illallah itu kalau Allah menolak nggak bisa ya. Itu. Halo. Baik, AA, terima kasih atas materi, atas nasihat yang diberikan kepada kami. Mungkin langsung saja, udah ada pertanyaan. Eh, Pertanyaan pertama, mungkin langsung bisa dijawab sama AA. Pertanyaannya, Assalamualaikum AA, saya punya banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf, saya baru kehilangan anak. Anak saya usia 2 tahun, sekitar 2 bulan yang lalu. Maaf jika pertanyaannya agak aneh. Pertama, apakah benar ia diasuh oleh Nabi Ibrahim dan bagaimana gambaran alam arwah anak kecil di sana? Pertanyaan itu mungkin dijawab dulu sama A. Oh ya, belum. Oh, pertama-tama ikut berbela-sungkawa ya terhadap wafatnya ini. Yang kedua, yakin kalau kita ridho dengan ujian ini, itu menjadi bekal tabungan agar nanti orang tuanya bisa bertemunya di sorga ya. Tentang Nabi Ibrahim, belum tahu, itu baru mendengar sekarang, jadi maaf belum bisa menjawab ya. Nanti coba belajar lagi dan bertanya kepada yang lebih ahli. Punten. Pertanyaan kedua, apa benar memang ada gambaran dia bergembira di alam sana ketika kita menitikan air mata buatnya bersedih? Juga baru dengar ini sekarang ya. Jadi begini aja, Ibu lebih baik fokus bahwa anak ini ada Allah, milik Allah, Allah yang mendesain, Allah yang dijanjikan oleh Rasulullah, faman rodiya walahu ridho, barang siapa yang ridho kepada takdir Allah, Allah pun akan ridho kepadanya. Bagaimana keadaan di alam barzah, itu Allah yang lebih menyayanginya ya, lebih sayang daripada orang tuanya. Biarlah Allah yang menjamu hamba yang dia ciptakan. Yang penting sekarang ibunya aja semakin solehah ya. Pertanyaan selanjutnya dari Lulu Fitia. Assalamualaikum, Ma'a izin bertanya. Ada seorang muslim yang selalu meninggalkan sholat, padahal dia tahu apa yang dia lakukan itu salah dan dosa. Bagaimana caranya agar orang tersebut bisa bertobat? Jadi kalau seorang muslim melakukan kesalahan itu ada dua ya. Satu, kepada perilakunya. Perilaku yang salah kita yang salah tetap salah. Tetap ya. Nah, kita harus sayang. Nah, kalau kita udah benci ke orangnya gara-gara kesalahannya, biasanya aura kita di dalam menasehati itu udah beda. Harusnya ke orangnya tetap sayang, yang tidak kita suka itu kepada kelakuannya. Nah, kalau orang ini tidak sholat padahal tahu itu salah, ini dosa. Tetapi ada yang lebih buruk dari itu, yaitu dia tidak sholat karena mendustakan sholat. Nah, kalau ini sudah keluarlah dari batasan Islam. Jadi sebaiknya yang seperti ini tuh didekati, diajak ngobrol ya, karena mungkin ilmunya belum sampai, atau mungkin ya dia kurang termotivasi. Posisi kitanya jangan di atas. Kalau dalam dakwah itu posisi kita tuh adalah suportif, bagian yang membantu. Kan rumusnya begini,
tuntut diri berubah, bantu yang lain berubah. Nah, kalau kita sudah posisinya di atas, itu kecenderungannya kata-kata dan nada kita tuh merendahkan, menyalahkan, dan orang tidak ada yang suka. Ya, apa yang bisa kita bantu? Kita juga suka dibantu daripada dituntut. Benar. Satu lagi, yaitu sejauh mana kita mengagendakan doa dalam sholat kita tuh. Tulus tidak, dan doanya tuh kalau bisa dirahasiakan ya, jangan sampai udah saya doain tapi tetap nggak sholat aja, itu jadi tumpul. Udah doa diam-diam, karena doa yang sangat rahasia itu diaminkan oleh malaikat dan kembali ke kita kebaikannya. Coba diajak ngobrol baik-baik ya. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya kita batasi nanti sampai jam 2. Sudah sih bisa dijawab pertanyaannya. Pertanyaannya dari Rizka. Bagaimana cara kemurnian hati dan niat melaksanakan kebaikan, mengajak orang kebaikan, datang terbesit ada keinginan lain. Sudah berusaha namun kadang muncul sendiri. Ya, jadi ilmu ikhlas ini adalah ilmu sepanjang hayat ya. Jadi tidak sesederhana mendengar, tidak sesederhana ceramah. Tapi gini ya, ilmu ikhlas itu akan jauh lebih mudah terrealisasi kalau ketauhidan kita ke Allahnya makin bagus. Jadi makin kita belajar mengenal Allah, asma wa sifat Allah, nama-nama dan sifat Allah, kita makin kenal ke Allah, terus kita riadoh, melatih diri ya, melepaskan kerinduan, kesenangan kita dinilai, dipuji, dihargai makhluk dengan 5 jangan itu ya. Satu, latihan pertamanya kalau latihan ikhlas itu jangan selalu ingin diketahui orang amal kita. Ada yang boleh kita umumkan, boleh kita tampakkan dengan niat ya, berdakwah, memotivasi orang. Tetapi harus lebih banyak amalan yang rahasianya. Jadi kalau semua amalan kita diposting, tidak ada amalan rahasianya yang hanya kita dengan Allah, nah itu ya belum senang kepada Allah ya, baru senang dilaporkan ke orang. Yang kedua, latihannya itu adalah ada orang, tidak ada orang, sama atau tidak. Kalau ada orang kita kecenderungannya jadi baik, jadi bagus ya, tapi kalau tidak ada orang kita jadi beda gitu. Lihat HP sendiri itu beda dengan kalau di depan orang. Terus pikiran kita, kelakuan kita, kalau tidak ada orang dengan orang beda, itu ciri-ciri kita belum serius ke Allahnya. Kalau orang serius ke Allah, ada orang, nggak ada orang, sama aja. Allah kan ada. Orang lihat, orang tidak lihat, sama. Allah kan pasti lihat. Nah, yang ketiga, latihan ikhlas. Orang yang kurang ikhlas tuh kalau dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, dan dicaci patah semangat. Nah, kalau mau latihan ikhlas udah sama aja, puji, caci itu ember jatuh. Kenapa kok nggak sakit hati dihina orang? Iya kan Tuhan saya Allah ya, Tuhan saya itu Allah yang menghidupkan saya, Allah yang memberi rezeki, Allah yang mengangkat derajat juga, Allah puni dosa, Allah. Terus yang menghina tuh siapa? Dia nggak bisa apa-apa kan? Itu cuman ladang dari Allah, ladang latihan, ladang pahala sabar, ladang penggugur dosa. Yang keempat, ingin dihargai atau tidak. Nah, biasanya orang yang kurang ikhlas tuh suka sekali kalau orang lain memperlakukan dirinya tuh spesial, karena hafalannya, karena dakwahnya, karena jadi kalau kita gara-gara ibadah dan ingin orang tuh memperlakukan kita spesial, nah itu sudah kurang ikhlas. Harusnya kita nggak usah memikirkan orang memperlakukan kita spesial, menghargai orang. Dan yang kelima, latihan untuk tidak balas budi ya. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Gak usah diingat-ingat kebaikan kita. Tidak usah nunggu orang lain berterima kasih. Gak usah. Apalagi nunggu orang balas budi. Kalau kita berbuat baik sudah tidak perlu. Kuswe, berbuat yang baik lagi, membuat baik. Terus saja terus. Karena Allah kan mencatat semuanya. Assalamualaikum, AA. Mau nanya, ada
orang yang pintar dalam ilmu agama, tapi jika dia berteman dengan orang yang aduh, pada udah banyak yang dilakukan, mudah-mudahan. Jadi mungkin ini tingkat keimanan yang belum ditingkatkan ya. Begini. Orang maksiat itu atau berkurang perbuatan dosanya karena dia. Nah, jadi orang berbuat maksiat itu karena dia belum takut loh. Nah, jadi apa yang harus kita bantu? Yang kita bantu itu harus imannya meningkat. Gimana supaya iman meningkat? Dalam mencari ilmu agama itu ada yang ilmu agamanya banyak tapi dia beda dengan ilmunya. Itu biasanya penyebabnya adalah dalam mencari ilmunya niatnya itu untuk diakui, dipuji. Dia belajar agama supaya dirinya aja dipuji, maka ilmu itu berkahnya dia akan kesulitan mengamalkan ilmu dan tidak membuat ilmu agamanya itu jadi dekat dengan Allah, karena Allah tahu dia memang belajar agama. Orang yang punya ilmu namanya ilusi ilmu. Jadi masalah agama tuh ya seakan-akan udah mengamalkan agama padahal dia sendiri nggak mengamalkan. Nah, namanya ilusi ilmu. Udah niatnya salah, kemudian dia merasa udah banyak ilmu, udah merasa langsung soleh dengan tahu. Nah, ini jebakannya. Juga ada yang amalnya ini ingin dipuji. Jadi ada yang sholat, saum, kemudian ngaji, ini hanya penilaian makhluk. Ini juga sulit berbuah jadi akhlakul karimah. Mau jadi akhlak baik itu harus murni ya. Berani belajar karena Allah, mengamalkan karena Allah, dakwah karena doa. Bantu, ajak berteman baik. Biasanya ini ajak cari ilmu tauhid, ilmu ma'rifat. Ini penting ya, belajar ilmu tauhid. Acel, maaf cucu. Sampai di mana ya barusan ayah? Lupa ngomong apa. Tua tuh gini ya, adek, suka lupa. Ada 3 kan ciri orang yang udah tua. 1 mudah lupa, yang kedua dan yang hadir. Ya begitulah pokoknya Maya. Lanjutkan aja. Ada lagi enggak? Selanjutnya, bagaimana supaya kita khusyuk dalam sholat dan pikiran tidak kemana-mana? Kegelisahan hati. Yang tentang khusyuk sholat saya belum berani jawab lah. Saya juga masih belum khusyuk dalam sholat. Penyebabnya adalah belum menganggap sholat itu sesuatu yang sangat penting. Nah, yang kedua karena belum paham. Biasanya orang kalau belum paham susah khusyuknya, ya kan? Nah, yang ketiga ya kalau kita yakin ke Allah bahwa Allah Maha melihat, Maha menatap, itu lebih mudah kehusuannya dibanding dengan yang belum tingkat keyakinan seperti itu. Terus tadi apa katanya yang selanjutnya, Dedek? Punten. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana yang tadi jika ada bukan yang tadi belum selesai, belum jawab tentang khusyuk, terus ada ujungnya tuh. Bagaimana cara menjaga hati dari ketakutan akan kematian? Gini ya, dalam ilmu stres, nyebut aja ilmunya ya. Jadi orang itu intinya gini, tenang dan gelisah itu adalah milik Allah. Allah yang muqallibal qulub, Allah yang membulak-balik hati. Huwallazi anzala sakinah fi qulubil mu'minin zadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang menurunkan sakinah yang beriman. Ar-Ra'd ayat 28. Ala bizikrillah tatma. Camkan hanya dengan zikrullah hati tentram. Nah, jadi begini, kita galau itu karena kebanyakan mikir, kurang zikir. Mikir terus tapi zikirnya kurang. Nah, bagusnya tiap mikir langsung zikir, ingat kematian, semoga Allah memberikan kepada saya husnul khotimah. Gitu. Kalau terus mikir, wah nanti bagaimana kalau saya meninggal, anak saya siapa yang ngasih makan? Terus mikir tapi nggak ingat Allah, nanti anak-anak gimana? Allah yang menguasai segalanya, Allah yang lebih
bersegera kepada kewajiban, bersegera bertobat, bersih maksiat, kemudian sempurnakan kebersamaan dan isi hanya dengan kebaikan aja. Karena kebaikan itu membahagiakan kalau ikhlas. Ya, lanjut.